Gimana nih kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Semoga lebih banyak sehatnya daripada sakitnya, lebih banyak happy-nya daripada sedihnya, dan semoga yang dikode-kodein akhirnya peka sama kodenya. Ngomong-ngomong soal kode, siapa nih yang sampai sekarang masih terus ngode ke doinya tentang kejelasan hubungan, alias terjebak dalam HTS, hubungan tanpa status. Menjalin hubungan sih, tapi statusnya nggak jelas. Ngasih perhatian-perhatian, tapi bingung, ini temen doang apa pasangan sih? Kalau pasangan tapi belum pernah menyatakan ikatan. Kalau temen tapi ya masa perhatian-perhatian banget? Pakai ada mesra-mesranya lagi. Kan bingung ya jadinya. Emang ya, menjalin hubungan tanpa status tuh bikin bingung banget. Ini sebenarnya kita apa sih? Kadang ngasih kabar, kadang cerita tentang hari-hari kita, kadang fast respon balas chatnya, kadang balas chatnya berjam-jam, kadang juga di read doang, kadang nelpon cerita, curhat bareng. Kok lucu ya? Nggak sih, nggak lucu. Bukan lucu deng, tapi lebih tepatnya ngebatin cuy. Udah sering ngasih kabar, kalau pergi-perginya bareng, pas pulang dibilangin, kasih tahu ya kalau udah sampai rumah. Parahnya lagi, panggilannya pakai panggilan khusus, panggilan mesra, malah pakai sayang-sayangan. Tapi gak pernah menyatakan ikatan. Udah dikenalin ke orang tua juga, sampai teman-teman ngiranya kita jadian. Tapi ternyata cuma HTS. Tapi ya ada serunya juga gak sih HTS tuh? Kayak misalnya nih, kamu sering interaksi sama dia lewat chat. Banyak topik yang dibahas di dalam obrolan chat itu. Sering bercanda juga lewat chat. Tapi pas ketemu langsung diem-dieman doang. Cuma lirik-lirikan doang, gak banyak ngobrol sama dianya. Tapi tuh ada kupu-kupu di hati, ada perasaan salting berbunga-bunga. Nah, yang gak enaknya, sama kita diem-dieman, sama yang lain dianya seru-seruan. Bisa bercanda bebas gitu. Jadi bikin cemburu. Tapi cemburunya kita ya gak bisa apa-apa. Aduh, satu sisi bikin salting. Saltingnya melebihi orang yang pacaran. Tapi di satu sisi bikin batin ketar-ketir karena cemburu dan gak bisa apa-apa. Cuma bisa ngebatin dan nahan perasaan. Ya namanya juga HTS ya. Masa mau protes karena cemburu? Kan gak ada status. Kok cemburu sih? Mamam tuh HTS. Yang gak enaknya lagi tuh, misalnya kita lagi sering-sering interaksi nih sama dia. Sering chat tiap hari, tapi tiba-tiba dia ngilang. Dan ngilangnya tuh kita gak bisa protes juga. Gak bisa ngomong, kamu kemana aja sih kok chat aku gak dibales-bales? Ya selain gak bisa protes karena gengsi juga sih buat nanyain gitu ya kan. Di hati tuh ngerasa kehilangan. Dia kemana ya? Kok gak muncul-muncul sih? Chatku gak dibales. Rasanya tuh pengen ngechat dia. Tapi chat sebelumnya aja cuma di read doang, gak dibales. Gengsi banget lah buat ngechat lagi. Gak mau ngechat sebelum dia yang ngechat duluan. Pas orang yang hilang, kamu jadi ngerasa feeling lonely. Ngerasa kesepian, ngerasa sendirian gitu. Bingung sendiri mau ngehubungi, takut gak direspon. Tapi kalau mau senang-senang atau deket sama yang lain ngerasanya tuh bersalah banget ke dia. Ngerasa gak bisa, seolah-olah masih nunggu jawaban kejelasan hubungan dari dianya. Kamunya ngerasa gak bisa deket-deket sama yang lain, tapi satu sisi takut juga kalau dia yang malah deket-deket sama yang lain. Karena ada juga kan yang gak mau menjalin hubungan pacaran karena beberapa alasan. Contohnya,
Kayak kalau pacaran nih nanti terkekang lah, dan kalau putus nanti bakalan jadi asing kayak nggak kenal lah. Jadi ya udah kayak gini aja, temenan sambil tukar perhatian, nggak mau pacaran. Tapi di satu sisi nggak mau juga dia dimiliki orang lain. Ada masalahnya nih, kalau misalnya ternyata ujungnya dia malah sama yang lain, duh, ngelupainnya lebih susah cuy. Ngelupain seseorang yang belum didapatkan atau ngelupain seseorang dari hubungan yang belum ada ikatan tuh lebih susah daripada yang hubungan udah pernah terjalin ikatannya. Kalau misalnya udah ada hubungan semacam pacaran nih, terus putus karena sebab-sebab tertentu, bisa cemburu, selingkuh, gak sejalan lagi, dan sebagainya. Nah, awal-awalnya tuh ya mungkin sedih, kepikiran, atau ditambah kalau si mantan udah dapet yang baru secepat itu ya mungkin sedih juga. Tapi sedihnya lama-lama bisa berkurang. Lama-lama perasaannya mulai netral lagi. Tapi nih, kalau HTS belum menjalin hubungan, tapi udah sering ngasih perhatian-perhatian, kadang berbunga-bunga, kadang ngebatin, tiba-tiba dia ngilang terus tahu-tahu ngepost udah punya pasangan. Ini nih kan, ngelupainnya berat cuy. Move on-nya tuh butuh lebih banyak effort dibanding move on dari yang udah pernah ada ikatan. Sebelum terlambat nih, mending pastiin deh hubungannya. Sebenarnya kita arahnya mau kemana sih? Masa mau kayak gini terus? Gak jelas terus. Kita sering ngasih perhatian, tapi gak ada ikatan. Mau deket sama yang lain gak bisa karena takut ngerasa bersalah. Takut nantinya malah nyesel pas udah menjalin hubungan sama yang lain. Dianya baru ngomong kalau sebenarnya dia mau sama kita. Baru ngomong tentang kejelasan hubungannya. Kan kesel, bikin kita terjebak di situasi yang kayak gitu. Mau deketin yang lain gak bisa, perasaannya masih sama dia. Mau terusin sama dia, dianya gak jelas. Misalnya nih, pas kita udah sama yang lain karena gak tahan nih sama ketidakjelasan hubungan sama dia, tiba-tiba dia datang lagi dan bilang perasaan dia sebenarnya ke kita. Kalau dia suka sama kita. Kan jadinya kenapa sih gak ngomong dari kemarin-kemarin gitu loh. Kenapa baru ngomongnya sekarang ini pas aku udah sama yang lain. Ngeselin banget kan. Kan gak enak kalau kayak gitu, ya kan? Jadi segera deh diperjelas hubungannya sebelum jadi asing tanpa aba-aba. Atau parah-parahnya lagi, jangan sampai terus-terusan HTS, tahu-tahu dia post pasangannya. Kan jadinya berakhir ente dong. Jadi nice try doang usaha yang kemarin-kemarin. Cepet-cepet putuskan, lupain dulu gengsinya. Pakai teori sat trabas, pokoknya gas. Kamu nih sebenarnya suka gak sih sama aku? Kita udah lama kenal, udah sering ngasih perhatian, tapi kita gak ada hubungan. Dan ini gak enak banget rasanya bikin aku bingung. Kita arahnya mau kemana? Mau cuma main-main aja atau mau diseriusin? Kalau mau gak jelas kayak gini terus, ya maaf, aku gak bisa. Kalau emang kamu gak mau pacaran, ya udah kita komitmen untuk mengembangkan diri kita masing-masing, ngejar impian kita masing-masing. Nanti kalau udah sampai di tujuan kita, di versi terbaik diri kita, baru deh kita ketemu lagi. Dan sekarang cukup ngasih perhatian-perhatiannya. Cukup ya, hatiku amburadul. Segera keluar dari zona HTS. Segera putuskan mau salting brutal atau galau brutal. Udah ya, sampai di sini dulu podcastnya. Semoga berhasil keluar dari HTS-nya. Makasih ya udah dengerin podcast ini sampai selesai. Jangan lupa mandi, makan makanan yang bergizi, tidur yang cukup, gak kurang, gak kelebihan. Sehat-sehat deh pokoknya. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. See you!